Coba Anda bayangkan sejenak ya, sebuah skenario seperti ini. Anda lagi jalan santai di kawasan distrik bisnis, mungkin suatu sore gitu, terus tiba-tiba keheningan pecah gara-gara dengar suara raungan mesin V8 yang Ya khas banget ya pastinya. suara yang bikin semua orang pasti otomatis nengok. Benar, pasti nengok. Dan di sana meluncur dengan anggunnya sebuah Ferrari merah yang mengkilap. Atau mungkin di kesempatan lain, Anda lihat sebuah McLaren dengan desain aerodinamis yang ekstrim, yang kelihatannya seolah-olah baru aja melompat keluar dari lorong waktu masa depan gitu. Untuk sepersekian detik, imajinasi Anda pasti langsung mengambil alih kan? Pasti. Anda ngebayangin diri Anda ada di balik kemudi mesin bertenaga ratusan kuda itu. Merasakan cengkeraman ban di aspal, menikmati sensasi rekayasa otomotif tingkat tinggi. Tapi realitas biasanya langsung menghantam dengan keras. Menghantam isi dompet lebih tepatnya. Setuju. Anda langsung teringat sama label harganya yang menembus angka jutaan dolar. Terus premi asuransi yang mungkin setara dengan harga mobil biasa. Dan kenyataan pahit bahwa untuk punya mobil eksotis kayak gitu, butuh dana besar di muka. Injeksi modal awalnya masif. Bagi 99% populasi dunia, tembok beton yang nggak bisa ditembus. Makanya mimpi itu pun memudar, kembali jadi sekedar video di media sosial atau poster virtual. Tapi gimana kalau arsitektur finansial yang ngebangun tembok tinggi itu sebenarnya lagi dibongkar perlahan-lahan dari dalam? Nah, ini premis yang sangat menarik untuk kita bahas. Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Eksplorasi kita hari ini berpusat pada sebuah platform revolusioner bernama Falcon Ride X. Misi kita hari ini adalah membedah bagaimana platform ini menggunakan teknologi blockchain untuk mengubah total cara kita memandang kepemilikan kendaraan mewah. Oke, mari kita bedah ini, karena ini bukan sekedar tren teknologi sesaat. Mengamati pergerakan platform seperti Falcon Ride X ini, memang menuntut kita untuk melepaskan kacamata konvensional kita tentang apa itu industri otomotif. Kita tuh tidak sedang mendiskusikan pabrikan mobil atau skema kredit kendaraan bermotor yang biasa kita lihat. Jadi ini lebih ke arah pergeseran finansialnya ya? Betul sekali. Kita sedang berhadapan dengan pergeseran paradigma investasi yang sangat fundamental, terutama terkait aset yang selama ini tidak liquid. Secara historis, aset-aset fisik bernilai tinggi, entah itu karya seni rupa, real estate premium, atau tentu saja supercar eksotis tadi, selalu terperangkap dalam gelembung eksklusivitas. Hambatan masuknya terlalu curam. Dan disinilah Falcon Ride X masuk dengan konsep kepemilikan sebagian atau fractional ownership ya? Tepat. Mereka pada dasarnya merancang ulang instrumen keuangan tersebut, mengubah objek fisik yang dulunya murni simbol status elitis menjadi sebuah kelas aset yang terdemokratisasi, terukur, dan yang paling penting dapat diakses oleh spektrum investor yang jauh lebih luas. Mari kita tarik konsep tokenisasi ini ke realitas pasar, agar Anda yang sedang mendengarkan bisa melihat utilitas praktisnya. Selama ini, bagi audiens yang melek finansial, kepemilikan sebagian itu bukan barang baru, khususnya di sektor properti. Ya, kita mengenal instrumen seperti REITs atau dana investasi real estate. Benar. Di mana Anda bisa memiliki sebagian kecil dari nilai sebuah gedung pencakar langit tanpa harus membeli seluruh gedungnya. Nah, Falcon Ride X mengambil logika finansial tersebut dan menerapkannya pada supercar ikonik seperti Ferrari atau McLaren tadi. Jadi, daripada harus menyiapkan likuiditas puluhan miliar rupiah untuk mengunci suatu unit utuh, Nilainya dipecah. Nilai dari kendaraan tersebut dipecah menjadi ribuan atau mungkin jutaan token digital di atas jaringan blockchain. Setiap token merepresentasikan porsi kepemilikan yang sah secara hukum atas aset fisik tersebut. yang menarik di sini adalah bagaimana tokenisasi kendaraan ini mendemokratisasi pasar yang sebelumnya sangat eksklusif, mengubah impian menjadi aset yang nyata dan dapat diakses. Menggunakan analogi REITs yang Anda sebutkan tadi, itu sangat relevan karena menyoroti satu masalah struktural terbesar dalam investasi barang mewah, yaitu likuiditas. Dan menghilangkan penghalang utamanya, yaitu keharusan punya dana besar di muka. Tepat sekali. Mari kita bedal anatomi dari dana besar di muka ini. Ketika seseorang membeli sebuah McLaren murni sebagai investasi, modal yang terkunci itu bukan sekedar harga beli kendaraan di dealer. Ada banyak biaya tersembunyi ya? Banyak sekali. Ada biaya penyimpanan dengan kontrol iklim khusus, lalu perawatan mekanis yang sangat spesifik untuk menjaga keaslian komponen, asuransi premium,
hingga logistik keamanan. Semua biaya operasional ini mengerus potensi return on investment kalau ditanggung sendirian. Tapi dengan tokenisasi, beban operasional dan nilai kapital aset tersebut didistribusikan ke seluruh jaringan pemilik token kan? Betul. Sebuah kendaraan langka, katakanlah Ferrari edisi terbatas, yang nilai historisnya secara statistik cenderung terapresiasi seiring waktu, kini berubah wujud. Dari liabilitas operasional bagi satu orang menjadi aset komunal yang liquid. Investor bisa masuk dan keluar dari posisi kepemilikan mereka di pasar sekunder dengan friksi yang sangat minimal. Sesuatu yang mustahil dilakukan kalau Anda harus menjual mobil fisik secara utuh ya. Menjual mobil bekas seharga jutaan dolar itu butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menemukan pembeli yang tepat. Persis, likuiditas inilah yang dipecahkan oleh tokenisasi. Pertanyaan yang kemudian sering muncul di benak banyak orang, dan mungkin Anda juga yang sedang mendengarkan bertanya-tanya, bagaimana token digital ini benar-benar terikat pada mobil fisiknya? Ini poin kritis karena dunia kripto sering dikritik soal ini kan? Iya, sering dikritik karena memperdagangkan aset abstrak yang nilainya didorong murni oleh spekulasi. Tapi dalam kasus tokenisasi kendaraan mewah ini, kita tidak berbicara tentang koin meme yang nilainya naik turun gara-gara cuitan di media sosial. Sangat jauh dari itu. Token yang dibeli melalui platform ini dipatok pada aset fisik yang diparkir di fasilitas penyimpanan dengan keamanan tingkat tinggi di dunia nyata. Ada nomor sasis yang tercatat, dokumen legal yang dikelola melalui entitas khusus, jadi token itu benar-benar merepresentasikan saham yang sah. Eksposur finansial yang didapatkan investor bersumber dari apresiasi nilai supercar tersebut di pasar nyata. Aspek legalitas dan penjangkaran fisik itulah yang memisahkan inovasi real-world asset seperti ini dari sekedar tren spekulatif. Jaringan blockchain di sini tidak menciptakan nilainya sendiri. Ia murni berfungsi sebagai infrastruktur pencatatan yang sangat aman. Dan tidak dapat diubah secara sepihak. Benar, immutable. Ketika sebuah McLaren langkah ditokenisasi, data fundamentalnya direkam secara permanen. Siapa yang memiliki porsi berapa, riwayat perawatan mobil tersebut, hingga sertifikasi keasliannya. Ini memecahkan asimetri informasi, salah satu hambatan terbesar dalam investasi aset alternatif. Jadi investor retail sekarang punya akses ke data presisi tingkat institusional ya. Mereka bisa mengambil keputusan berbasis data nyata atas kelas aset yang dulunya tertutup rapat. Tepat. Ini membuka pintu bagi partisipasi publik yang lebih luas. Hal itu membawa kita pada dimensi kedua dari platform ini yang menurut saya tidak kalah ambisius. Falcon Ride X ternyata tidak membatasi diri hanya sebagai bursa untuk kepemilikan sebagian. Mereka punya visi yang lebih besar rupanya? Iya, mereka memperluas arsitektur teknologinya untuk melayani pasar tradisional dengan fungsi ganda. Selain tokenisasi, Falcon Ride X juga beroperasi sebagai sebuah dealer digital penuh waktu untuk pembelian kendaraan baru. Ini menarik, berarti platform ini menyediakan pasar bagi pengguna untuk membeli kendaraan utuh juga ya? Betul. Bagi demografi pengguna yang pada akhirnya mengakumulasi kekayaan yang cukup, atau bagi mereka yang sejak awal memang punya kapasitas untuk membeli mobil eksotis secara utuh, platform ini menyediakan infrastrukturnya. Mereka menggeser pengalaman membeli supercar dari ruang pamer konvensional ke ranah digital. Tapi kalau dipikir-pikir, menggeser transaksi aset bernilai sangat tinggi seperti supercar baru ke ranah digital murni itu terdengar beresiko jika kita membayangkan sistem web tradisional. Resiko penipuannya? Iya. Industri otomotif kelas atas itu terkenal dengan dokumen tebal, proses verifikasi berlapis, dan sayangnya masih rentan terhadap penipuan titel kepemilikan atau inefisiensi perantara. Disinilah infrastruktur blockchain menunjukkan kekuatan aslinya. Jadi bukan sekedar untuk mencetak token. Bukan. Fokusnya ada pada dua hal, keamanan dan transparansi. Ini bukan database biasa yang dikelola oleh satu admin yang rentan diretas. Nah, tepat pada titik ini keraguan logistik sering muncul. Pembeli pasti menginginkan jaminan absolut sebelum memindahkan dana dalam jumlah yang masif, kan? Bagaimana transaksi jutaan dolar bisa dilakukan secara digital tanpa melibatkan pihak ketiga konvensional seperti bank kustodian atau firma hukum? Keraguan itu sangat wajar. Dan disitulah kejeniusan dari teknologi smart contract atau kontrak pintar yang dijalankan di atas blockchain. Bagaimana cara kerjanya dalam konteks dealer digital ini? Dalam proses pembelian tradisional, selalu ada jeda waktu dan ketidakpercayaan antara saat dana ditransfer dan saat hak milik sah dipindah tangankan. Dealer digital Falcon Ride X menggunakan kontrak pintar untuk mengeliminasi kebutuhan akan rasa saling percaya tersebut.
Jadi sistemnya yang memastikan bukan janji manusia. Benar. Kontrak algoritmik ini bertindak sebagai escrow otomatis. Dana pembeli dikunci di dalam kontrak dan hanya akan dilepaskan ke penjual pada detik yang sama ketika titel sah dari mobil bermerek bergengsi itu ditransfer ke dompet digital pembeli. Semuanya tereksekusi secara instan dan dapat diverifikasi oleh semua pihak di jaringan. Dan yang paling penting, perlindungan transaksi ini mutlak karena tidak bisa dibatalkan atau dimanipulasi secara sepihak. Ini memberikan keamanan level tertinggi. Rasa aman tingkat kriptografis inilah yang mengubah dinamika pasar ya, terutama jika kita mempertimbangkan friksi lintas batas. Mengimpor Ferrari edisi khusus dari Eropa ke Asia misalnya, itu secara tradisional melibatkan dokumen yang menggunung, biaya perbankan internasional, fluktuasi mata uang. Belum lagi resiko administratif selama proses clearing. Betul. Tapi dengan sistem ini, asal-usul mobil dan transaksi finansialnya tergabung dalam satu protokol. Pengguna yang bertransaksi di dealer digital ini tidak lagi harus berharap orang di ujung sana bertindak jujur. Mereka bertumpu pada kepastian matematis. Kepastian ini menciptakan siklus umpan balik yang positif terhadap likuiditas pasar itu sendiri. Ketika friksi pembelian menurun dan transparansi meningkat, volume transaksi organik akan tumbuh. Jadi orang yang tadinya takut berinvestasi karena masalah keamanan sekarang jadi berani. Tepat. Inilah yang memvalidasi model dealer digital modern. Bukan sekedar bikin situs web untuk jualan mobil, tapi merekayasa ulang seluruh rantai kepercayaan dalam transaksi barang mewah. Kalau kita menggabungkan dua pilar ini, kepemilikan sebagian yang menghancurkan dinding harga, dan dealer digital yang menjamin keamanan tanpa celah, kita melihat konvergensi yang sangat menarik. Ini perpaduan antara manajemen kekayaan murni dan gaya hidup. Berinvestasi dengan percaya diri yang tinggi, berkat sistem transparan. Ya, dan pengguna di Falcon Ride X, entah mereka membeli token fraksional atau mobil utuh, pada akhirnya tidak hanya melihat deretan angka yang naik turun di layar, tetapi juga menikmati keuntungan kepemilikan mobil mewah. Menikmati keuntungan kepemilikan ini adalah konsep yang krusial. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini adalah titik temu antara teknologi finansial masa depan dan hasrat manusia terhadap barang-barang mewah berkualitas tinggi. Memiliki sebagian saham di perusahaan multinasional itu rasional secara finansial, tapi pengalamannya kering, abstrak. Anda cuma lihat grafik. Sebaliknya, memiliki porsi dari sebuah McLaren itu menyuntikkan elemen gairah. Coba Anda bayangkan bagaimana rasanya ngobrol dengan teman-teman dan bilang kalau Anda secara sah punya persentase saham dari sebuah Ferrari langka. Ada diferensiasi status di situ. Elemen kebanggaan komunal dan modal sosial ya. Ya, dimensi psikologis dari aset yang didukung oleh objek fisik itu sangat kuat. Batas antara investor yang murni rasional dan kolektor yang didorong emosi menjadi kabur. Dan menggali lebih dalam soal keuntungan kepemilikan ini dampaknya nggak cuma berhenti pada prestis di atas kertas digital, aset mobil fisik ini punya utilitas dunia nyata yang bisa menciptakan imbal hasil sekunder bagi para pemegang token. Asetnya tidak sekedar duduk diam mengumpulkan debu ya. Tepat. Ada potensi di mana mobil-mobil eksotis ini disewakan untuk acara korporat, atau pembuatan film, atau track day eksklusif. Pendapatan dari penyewaan itu lalu didistribusikan kembali sebagai dividen kepada pemegang token melalui kontrak pintar. Jadi Anda berinvestasi, nilainya terapresiasi seiring waktu, sekaligus Anda secara aktif memanen hasil dari fungsionalitas aset mewah tersebut. Integrasi antara apresiasi modal jangka panjang dan potensi imbal hasil inilah yang mendefinisikan batas depan dari manajemen kekayaan modern. Anda mendapatkan eksposur tanpa beban kepemilikan tunggal, Dan berpartisipasi dalam pasar barang super premium yang sejarahnya cukup kebal terhadap banyak guncangan ekonomi. Inisiatif semacam ini tidak hanya mendisrupsi dealer mobil lokal, tapi juga mendisrupsi landscape perbankan swasta yang biasanya menguasai instrumen alternatif. Sangat revolusioner. Menyaksikan bagaimana laju inovasi ini mengubah landscape sungguh membuka wawasan kita. Mari kita sintesiskan kembali fondasi dari apa yang sudah kita bedah hari ini, agar Anda yang mendengarkan bisa melihat gambaran besarnya. Silakan, ini penting untuk merangkum esensinya. Falcon Red X merevolusi pasar kelas atas melalui dua front.
Pertama, teknologi tokenisasi yang memecah supercar ikonik seperti Ferrari dan McLaren menjadi kepemilikan sebagian. Ini menghancurkan hambatan modal awal yang masif. Mendemokratisasi akses menuju kelas aset super premium. Benar. Lalu yang kedua, mereka membangun dealer digital untuk pembelian kendaraan baru yang sangat aman dan transparan berkat infrastruktur blockchain. Hasil akhirnya adalah jembatan yang menyatukan kecerdasan berinvestasi dengan gaya hidup bergengsi. Sintesis yang sangat komprehensif. Dan untuk Anda yang terus menyimak hingga akhir, relevansi dari diskusi kita ini sebenarnya jauh melampaui apakah Anda sekedar penggemar otomotif atau bukan. Inovasi ini membuktikan bahwa teknologi sedang meruntuhkan tembok eksklusivitas. Betul. Fenomena ini adalah cetak biru tentang bagaimana teknologi sedang menulis ulang aturan permainan, memberikan akses kepada siapa saja untuk berpartisipasi dalam pasar tingkat atas yang tadinya hanya untuk segelintir orang. Pemahaman ini memberikan perspektif yang sangat menyegarkan. Kini, sebelum kita benar-benar menyudahi sesi penelusuran hari ini, tradisi kita adalah memastikan Anda meninggalkan percakapan ini dengan sebuah pemikiran baru. Sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Jika teknologi di blockchain saat ini sudah dapat mentokenisasi dan membagi kepemilikan aset fisik seperti mobil Ferrari, aset mewah dan sangat eksklusif, apalagi di dunia nyata yang mungkin akan ditokenisasi selanjutnya, dan bagaimana hal itu akan mengubah definisi konvensional kita tentang makna kata hak milik di masa depan. Pertanyaan penutup yang sangat memancing pikiran. Apakah esok hari kepemilikan itu soal menguasai kunci fisik atau cukup memegang algoritma di dompet digital? Teruslah menganalisis. Terima kasih banyak kepada Anda karena telah bergabung dalam sesi penelusuran mendalam hari ini. Selalu menjadi sebuah kehormatan untuk memfasilitasi perjalanan intelektual Anda. Sampai jumpa di penelusuran kita yang berikutnya.